Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat segala hal channel dimanapun Anda berada. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share agar channel ini berkembang. Oke, sambil jalan-jalan kita akan membahas part yang kedua tentang bisnis limbah daur ulang. Dalam bisnis limbah daur ulang kita harus mempunyai dasar-dasar untuk memulai bisnis ini agar bisnis ini lancar, sukses, tidak mengalami kebangkrutan dan hal-hal yang tidak diinginkan. Sedikit cerita, saya bergelut di bisnis limbah daur ulang ini sudah 10 tahun. Dari awal modal kecil, dari perjuangan yang sangat susah, alhamdulillah sekarang saya sudah mulai menikmati hasil di bisnis ini. Untuk memulai bisnis ini ada dasar-dasarnya kawan-kawan, agar kita memulai bisnis apapun sukses, lancar seperti yang kita inginkan. Apa sih dasar-dasar kita memulai sebuah bisnis? Yang pertama, doa dan usaha, tekad yang kuat. Karena doa disertai usaha ataupun usaha disertai doa pasti akan sukses. Yang kedua, modal. Dalam bisnis ini modal kecil ataupun besar itu nggak masalah kawan-kawan. Yang penting bagaimana cara kita mengelola modal tersebut. Jangan sampai modal itu malah habis teman-teman. Misalkan kita untung 50.000, modalnya 100.000, pengeluarannya 80.000, kan rugi malah. Agar kita mengelola modal tersebut dengan baik, ya kita gunakan secara hati-hati atau seperlunya. Misalkan jangan sampai keuntungan itu kita gunakan malah modalnya ikut kita gunakan kawan-kawan. Oke, yang kedua, modal kecil nggak masalah, besar pun harus hati-hati, karena bisnis daur ulang itu gampang-gampang susah kawan-kawan. Yang ketiga, transportasi untuk alat ngangkut. Untuk yang bermodal kecil, transportasinya bisa menggunakan motor sama brojong, nggak apa-apa kawan-kawan. Yang penting kita usaha cari yang halal. Untuk yang udah maju atau kelas menengah kan biasanya udah pakai pickup ataupun truk. Walaupun pakai motor sama brojong, kalau kita tekadnya udah kuat ya pasti akan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tekad itu adalah pokok yang termasuk yang utama kawan-kawan. Kalau modalnya besar nggak punya tekad ya atau semangat yang besar, ya pasti bangkrut. Kalau usaha kecil tekadnya kuat pasti sukses, kan gitu teman-teman.
transportasi ini sangat mempengaruhi dalam pekerjaan bisnis daur ulang ini, karena transportasi itu sangatlah penting atau bahkan bisa dibilang hal yang pokok selain modal tadi. Karena tanpa transportasi kita akan sulit, misalkan dapat barang, kita tidak punya transportasi, masa bawa sambil jalan kaki, kan susah. Modal dan transportasi itu harus ada. Yang keempat adalah ketelitian dan kecermatan, kawan-kawan. Karena dalam bisnis daur ulang ini, kalau nggak cermat dan itu bisa rugi, kawan-kawan. Kenapa? Karena kadang kita membeli kalau tidak hati-hati, walaupun itu cuma barang rongsok, bisa rugi. Misal saja kita membeli barang itu ada di dalam bagor, kalau kita nggak teliti atau nggak kita lihat dulu, kan kita nggak tahu apa isinya. Padahal udah kita beli dengan harga tinggi. Andai kata dalam bagor wadah tersebut udah kita beli dengan harga bagus, kalau dalamnya banyak airnya atau apapun limbah itu yang harganya murah, kan kita rugi. Makanya kita harus cermat dan teliti. Karena kecermatan dan ketelitian itu adalah juga hal yang pokok, kawan-kawan. Bukan saja modal transportasi, kalau kita nggak cermat dan teliti, kita kan juga bisa rugi. Makanya itu adalah hal-hal dasar yang perlu kita pahami, kawan-kawan. Karena kalau kita sudah punya modal transportasi, kita juga harus cermat dan teliti. Banyak juga oknum-oknum dalam berbisnis di daur ulang ini yang nakal, teman-teman. Memang sengaja mereka ingin cari harga bagus supaya kita beli, tapi isinya malah merugikan kita. Makanya kita harus cermat dan teliti. Jika sudah ada doa dan usaha, modal, transportasi, kecermatan dan ketelitian, insya Allah apapun bisnis kita itu pasti akan sukses. Terus yang kelima, selain cermat dan teliti juga harus waspada, teman-teman. Kenapa kok harus waspada? Jika kita memulai di bisnis ini, katakanlah kita membuka sebuah lapak, walaupun itu lapak yang nggak cukup besar, yang penting bisa nampung barang-barang bekas. Nah, kewaspadaan kita selain tentang isi barang yang kita beli adalah dari oknum-oknum yang menjual tadi, teman-teman. Pasti jika kita membuka sebuah lapak barang bekas, pasti kita akan punya langganan masing-masing. Nah, dari langganan itu mungkin ada juga oknum-oknum yang suka pinjam uang, teman-teman, yang pinjam uang kepada kita dengan alasan untuk mencari barang bekas, dengan alasan untuk modal keliling mencari rongsok. Kalaupun
orangnya jujur nggak masalah, karena kadangkala pengalaman saya itu menemukan orang yang seperti itu udah baru aja pinjam terus orangnya hilang, teman-teman. Itu harus diwaspadai, karena jika kita hanya terpaut tadi modal transportasi, ketelitian dan kecermatan, kalau kita nggak waspada ya bisa saja itu membuat usaha kita bangkrut, kawan-kawan. Karena ada saja orang-orang seperti itu dengan alasan ini itu meminjam modal, lalu orangnya hilang entah kemana, nggak ketemu kita lagi, orangnya hilang, bawa uang kita lari, kita kan yang rugi, kawan-kawan. Udah kerja capek-capek, pinjam uang, pinjam orang, malah orangnya hilang, barangnya nggak datang. Kalau kita ingin meminjamkan uang kepada orang-orang yang menjadi langganan kita itu, ya kita harus setidaknya tahu dulu asal-usul mereka, tempat tinggal mereka, keadaan mereka gimana, orangnya jujur apa enggak. Kita harus tahu itu, teman-teman. Jadi itulah dasar-dasar kita untuk memulai bisnis daur ulang ini. Itu yang paling pokok, teman-teman. Untuk yang kelas menengah ada tambahan satu lagi, yaitu tempat untuk menampung. Karena tempat untuk menampung itu juga berpengaruh, karena kalau tidak ada tempat, kita mau taruh barang kita di mana. Kalau kita langsung buka sebagai istilahnya bos rosok gitu ya, kita harus punya tempat ya paling enggak minimal 100 meter, atau kalau enggak punya 100 meter ya minimal 50 meter itu udah cukup. Nanti kalau barangnya ada banyak langsung dijual lagi ke bos besarnya lagi. Nah, jadi itulah dasar-dasar dalam bisnis limbah daur ulang agar kita tidak mengalami kerugian, agar kita sukses, lancar. Kan kerja kan kita ya cari untung lah, kawan-kawan. Kita cari kesuksesan untuk keluarga, untuk kerabat, untuk teman-teman dekat kita, teman-teman yang dapat kita percaya. Jika kalau usaha sudah berkembang kan kita bisa buka cabang. Jadi dasar-dasar di bisnis limbah daur ulang, yang pertama doa dan usaha, yang kedua modal, yang ketiga transportasi, yang keempat kecermatan dan ketelitian, yang kelima kewaspadaan, yang keenam tempat untuk menampung barang. Nah, sekian itu dulu pembahasan kita. Nanti di part 3 kita akan bahas nama-nama atau jenis-jenis limbah daur ulang yang bernilai ekonomis. Ya udah begitu saja, teman-teman. Saya akhiri video ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, and share agar channel ini terus berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.